Halo rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka, apa kabar? Selamat datang kembali di materi kita. Kali ini, di sesi keempat Manajemen Kualitas, kita bakal ngulik sesuatu yang penting banget, yaitu kepemimpinan. Ini bukan sekedar ngomongin soal jabatan ya, tapi tentang bagaimana kualitas terbaik dalam sebuah organisasi itu justru dibangun dari pucuk pimpinannya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau ajak Anda berpikir sejenak. Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang bikin sebuah perusahaan itu jadi biasa-biasa aja, sementara yang lain bisa jadi perusahaan kelas dunia? Jawabannya, kalau kita telusuri, seringkali cuma satu kata, kepemimpinan. Nah, biar pembahasannya runut dan gampang dicerna, kita akan lewati 5 topik utama. Kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa sih kepemimpinan itu krusial banget? Terus kita bedah apa aja peran inti seorang pemimpin, gimana cara mereka bangun tim yang hebat, sampai kita kenalan sama konsep total quality leadership. Dan terakhir, kita akan satukan semuanya untuk melihat gimana caranya jadi organisasi yang benar-benar efektif. Yuk kita masuk ke bagian pertama. Kenapa kepemimpinan itu jadi nomor satu? Gini deh, bayangin aja kualitas itu kayak gedung pencakar langit. Nah, kepemimpinan itu fondasinya. Tanpa fondasi yang kuat, sebagus apapun arsitektur di atasnya, ya siap-siap aja ambruk. Sama persis dengan kualitas di dalam organisasi. Intinya, ada di sini nih. Kualitas yang sesungguhnya itu bukan cuma slogan keren yang dipajang di lobi kantor. Kualitas itu harus jadi DNA, jadi cara berpikir dan cara kerja setiap orang di dalamnya. Terus, siapa yang bisa menyuntikkan DNA itu? Ya cuma satu, pemimpinnya. Tanpa komitmen dari atas, semua program kualitas ya bakal jadi formalitas belaka. Oke, kalau pemimpin sepenting itu, lalu apa dong kerjaan mereka sebenarnya? Nah, di bagian kedua ini, kita akan lihat gimana seorang pemimpin itu mengubah sebuah visi yang besar menjadi aksi yang nyata di lapangan. Definisi pemimpin di sini tuh dalam banget loh. Mereka itu bukan sekedar manajer yang ngatur kerjaan harian, bukan. Pemimpin itu adalah orang yang ngasih nyawa dan tujuan ke organisasi. Merekalah yang bisa jawab pertanyaan fundamental, kenapa kita ada? Lalu jawaban itu diterjemahkan jadi target-target yang jelas dan bisa diukur oleh semua orang. Coba kita pecah lagi ya peran kuncinya. Pertama, mereka ngasih arahan yang super jelas. Mau kemana kita? Kedua, mereka rumusin tujuannya. Apa yang mau kita raih? Ketiga, dan ini penting banget, mereka membangun visi itu bersama-sama, bukan cuma visi pribadi. Dan yang terakhir, mereka harus bisa menginspirasi, membakar semangat semua orang buat bergerak ke arah visi itu. Tanpa inspirasi, visi itu cuma mimpi di siang bolong. Ingat, pemimpin hebat itu nggak pernah main solo. Mereka itu jago membangun tim yang hebat juga. Yuk kita lihat di bagian ketiga ini, gimana kekuatan kolaborasi jadi kunci sukses implementasi kualitas. Ini nih perubahan cara pandang yang penting banget. Kalau dulu kita bayangin pemimpin itu yang jalan paling depan, sendirian. Nah, pemimpin kualitas yang efektif itu justru jalan bareng timnya. Mereka memberdayakan setiap anggotanya untuk ikut maju. Jadi tugasnya bukan lagi cuma memimpin, tapi menciptakan lebih banyak pemimpin baru. Sekarang coba kita bedain antara kelompok kerja dan kerja tim. Ini kelihatannya mirip, tapi beda banget. Kalau kelompok kerja, itu sekumpulan individu, masing-masing punya tugas sendiri. Tapi kalau tim, beda cerita. Tim itu punya tujuan bersama, tanggung jawabnya juga bareng-bareng. Kuncinya ada di kata sinergi. Di dalam tim yang solid, 1+1 itu hasilnya bisa 3, 4, atau bahkan 5. Kekuatan inilah yang jadi bahan bakar manajemen kualitas total. Oke, sekarang kita naik level ya. Kita kenalan sama yang namanya Total Quality Leadership, atau biasa disingkat TQL. Ini bukan sekedar gaya kepemimpinan, tapi ini adalah sebuah sistem manajemen yang strategis dan nyambung satu sama lain. Jadi, apa sih TQL itu? Gampangnya gini, TQL adalah sebuah sistem manajemen strategis yang terintegrasi, yang punya satu muara tujuan, kepuasan pelanggan. Kuncinya adalah keterlibatan semua orang, mulai dari direktur utama sampai staf paling junior. Semuanya bergerak dalam satu kerangka kualitas yang sama. TQL ini berdiri di atas 3 pilar kokoh. Yang pertama, keterlibatan total. Artinya, nggak ada yang cuma jadi penonton di pinggir lapangan, semua ikut main. Pilar kedua, fokusnya itu ke pencegahan, bukan cuma deteksi masalah. Ini persis kayak menjaga kesehatan kan, jauh lebih baik daripada mengobati penyakit. Dan pilar ketiga, perbaikan berkelanjutan atau kaizen. Ini didorong lewat pendidikan dan pelatihan yang nggak pernah berhenti. Nah, kita sampai di bagian terakhir. Di sini kita akan coba sambungkan semua titik-titik yang udah kita bahas buat melihat gimana sih sebuah organisasi bisa jadi super efektif dan punya daya saing yang tinggi. Disinilah konsep strategic quality management masuk. Kualitas itu bukan lagi cuma urusan divisi QC di ujung lini produksi. Bukan lagi. Kualitas itu adalah jantung dari strategi perusahaan.
Setiap keputusan soal kualitas itu ibarat langkah catur yang menentukan kemenangan perusahaan dalam jangka panjang. Pada akhirnya, keefektifan sebuah organisasi itu bermuara pada satu hal, kemampuan si pemimpin buat menyatukan 3 roda gigi penting ini, yaitu manusia, kualitas, dan produktivitas. Kalau ketika roda gigi ini bisa berputar barengan secara harmonis, barulah organisasi itu bisa melesat maju dengan kecepatan penuh. Oke, sebagai rangkuman biar makin nempel di kepala, ingat 4 poin penting ini ya. 1. Kepemimpinan itu mesinnya kualitas. 2. Tugas pemimpin itu menetapkan visi sekaligus memberdayakan timnya. 3. TQL itu strategi jangka panjang, bukan program sesaat. Dan yang keempat, puncak keberhasilan itu adalah ketika kualitas sudah jadi DNA perusahaan. Nah, untuk menutup sesi kita kali ini, saya mau kasih Anda satu pertanyaan untuk direnungkan. Anda semua di sini kan calon-calon pemimpin hebat di masa depan. Coba dibayangkan, kalau besok Anda jadi pemimpin, berdasarkan semua yang kita pelajari hari ini, langkah kualitas pertama apa yang akan Anda ambil di organisasi Anda? Coba dipikirkan ya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.